Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Rita Royani, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Matematika, LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di unit kerja saya SMKN 1 Kota Raja. Dengan model pembelajaran Problem Based Learning, materi nilai optimum fungsi objektif kelas 10. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelumnya saya periksa dulu ya berapa orang. Ya, hadir semua ya. Oke. Sekarang kita seperti biasa ya, semua sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah. Pennya? Sudah semua ya. Kemudian buku paket? Sudah diambil? Belum. Sekarang kita sebelum belajar ya, kita akan melakukan speaking dulu ya. Ya, apalagi waktunya begini, cuacanya begini ya, perlu semangat biar bertambah lagi semangatnya untuk belajar. Coba sekarang semuanya berdiri. Berdiri sebentar. Ya, nah sekarang semuanya rentangkan tangannya. Nah, biasa kaki. Nah, sekarang kita semangat matematika. Kita sekarang akan belajar tentang ya. Nah, kita akan belajar tentang ini. Nilai optimum dari fungsi objektif. Sekarang kita akan tapi sebelumnya di sini Ibu akan tayangkan sebuah video. Coba diperhatikan videonya.
Puisi ya. Nah, di sana ada harus mengandung dua variabel. Ya, ada X dan ada Y. Kemudian ada sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, tadi sebelumnya kita ke nilai optimum itu kita harus pahami tentang persamaan linear dua variabel. Masih ingat persamaan linear dua variabel? Masih. Bahwa persamaan itu harus mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Ya, bagus ya. Kemudian sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat tadi? Masih. Gabungan dari persamaan linear dua variabel. Ya, itu. Kemudian sekarang cara menyelesaikannya atau metode penyelesaian dari sistem persamaan linear. Ada 3, yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Ya, eliminasi, substitusi, dan Campuran. Ingat itu ya. Oke. Nah, sekarang baru kita ke materi kita ya tentang Nilai optimum fungsi objek. Nah, di sini tujuan kita belajar. Ya, yang pertama, di sana kamu bisa memodelkan. Kita modelkan masalah sehari-hari itu ke dalam matematika. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu nanti kan nilai maksimum dan minimum. Ya, nilai maksimum itu kan nilai paling Tinggi. iya, paling banyak atau tinggi. Kemudian kalau minimumnya Rendah. tuh. Nah, sekarang kita sudah paham ya tentang bagaimana persamaan linear dua variabel, sistemnya, kemudian metodenya atau cara menyelesaikannya ya. Sekarang kita ke ini ya, tujuannya tadi. Tujuannya ini ya. Nah, kemudian di sana ada yang pertama, coba perhatikan PowerPoint ini. Perhatikan tentang nilai optimum fungsi objektif. Biasa begitu. Sakit ya? Nah, nilai optimum fungsi objektif. Nah, di sini ada. Nah, ada ya. Tujuannya ya tadi tujuannya melalui model pembelajaran problem based planning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi siswa dapat menentukan di sini. Kemudian tapi sebelumnya Ibu mau jelaskan bagaimana cara kita, mekanisme kita belajar untuk hari ini. Nah, yang pertama, di sana ada mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Pahami soal cerita, kemudian nanti kita buat kelompok, kemudian sediakan buku tulis, handphone, LKPD, bahan ajar untuk berdiskusi. Setelahnya nanti ada presentasi salah satu kelompok. Ya, nanti salah satu kelompok akan presentasi ke depan dengan perwakilan saja ya, nanti dari kelompoknya. Kemudian buat kesimpulan dari apa yang dipelajari. Nah, itu cara kita belajar hari ini.
sudah tadi tujuannya. Kemudian ada masalah kontekstual. Nah, itu bisa dibaca. Coba dibaca dulu, direnungkan. Nah, jadi dari sini nanti diresapi ya, apa kira-kira yang terdapat di sana di soal ini. Sudah? Sudah. Ya. Nah, dari masalah ini mungkin ada yang ditanyakan. Dari masalah yang Ibu tayangkan ini mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Saya. Coba lihat. Apakah kita tentukan X dan Y-nya terlebih dahulu? Ya. Ya, dalam kalau masalah kontekstual kan kita harus memisalkan dulu. Seperti kemarin harus kita misalkan. Kalau tidak kita misalkan, nanti kita tidak akan tahu apa yang diketahui dan ditanyakan. Kalau soalnya adalah soal cerita. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita? Apakah kita buat permasalahannya dulu? Ya, kan masalahnya sudah ada, ya. Berarti di sini tinggal kita buat permisalannya seperti tadi. Ya, seperti tadi kan dia juga sudah buat permisalannya. Nanti misalkan di sini mau A, mau B, mau C silakan, mau X, mau Y silakan.
ini ya nilai juga ya. Nilai gimana kerjasamanya, gimana caranya diskusi begitu ya. Secara berkelompok, secara perorangan. Kalau ada yang dipahami bertanya, jangan diam. Ibu, saya mau bertanya. Ya, apa? Apa yang ditanyakan? Apa ya? Iya, ini kan dirubah ke sama dengan. Iya. Ya, ini buat ke sama dengan. 3E dijumlahkan ke Y sama dengan 3E dijumlahkan ke Y sama dengan 8. Nah, E dijumlahkan Y sama dengan ya. Nah, udah. Nah, kemudian di sini buat ini lagi di sini. Nah, yang kamu misalkan di sini adalah 0, Y-nya 0. Nah, berarti Y-nya 8 bagi 2, 8 di sini. Kayak di bawahnya itu tangan aja ya. Jadi 0,4. Kalau di sini Y-nya 0. Y-nya 0. Ini di bawah. Kan ini. Y-nya 0. Di sini nih. Di tengah. Coba lihat ini. Nah, berarti Y-nya 0, Y-nya 8 bagi 3. Bisa nggak 8 bagi 3? Tidak. Nggak bisa, berarti 8 per 3. 8 per 3. Nah, berarti di sini adalah 8 per 3,0. 8 per 3,0. Bisa? Bisa. Nah, sekarang yang kedua. Di sini coba sendirian. X. Ya, ya kan yang kedua. Y-nya sekarang Y-nya 0. Berarti Y-nya Y-nya 0, diganti 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, terus ke sini. Tadi eliminasi dia. Dah. Nah. Lagi. Sudah jadi. Ya. Ada yang udah jadi? Yes. Sudah pakai waktu ini. Ada yang udah jadi? Sudah. Berarti kelompok 1 ya? Iya. Sudah jadi. Baiklah. Sekarang bisa ya untuk presentasi ya. Nanti ya kalau perwakilannya saya yang presentasi. Coba sudah ini jadi? Ya. Ini coba kelompok 1 di sana. Seperti presentasi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya Nira Dani dan teman saya Tia Musnaidi. Diketahui, siswa APHP akan membuat olahan dari singkong untuk dijadikan bolu kukus dan kroket singkong yang akan dijual ke dalam salah satu toko kue yang bernama Purnama. Karena banyaknya permintaan toko tersebut sehingga siswa APHP dalam membuat bolu kukus membutuhkan 3 kg singkong dan 1 kg gula pasir,
sedangkan membuat kroket singkong membutuhkan 2 kg singkong dan 1 kg gula pasir. Dalam membuat bolu kukus dan kroket singkong, bahan yang tersedia tidak lebih dari 8 kg singkong dan 3 kg gula pasir. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan bolu kukus 20.000 dan kroket singkong 15.000. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh siswa APHP? Langkah pertama, misalkan X banyaknya bolu kukus dan Y banyaknya kroket singkong. Kita akan membuatnya ke dalam tabel. Singkong, untuk bolu kukus singkongnya ada 3 kg, gula pasirnya 1 kg dan keuntungannya 20.000. Sedangkan kroket singkongnya 20 kg, gula pasirnya 1 kg dan keuntungannya 15.000. Banyaknya untuk singkong ada 8 kg dan gula pasirnya 3 kg. Jadi di sini kita akan mencari keuntungannya. Sini langkah kedua, 3x ditambah 2y kurang lebih 8 dan x ditambah y kurang lebih dari 3. Jadi x kurang lebih dari 0 dan y oh ya lebih besar. X lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Fungsi objektif yaitu fungsi X, Y 20.000 X ditambah 15.000 Y. Langkah ketiga, 3X ditambah 2Y sama dengan 8 dan X ditambah Y sama dengan 3. Langkah keempat, cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan memisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, ketika Y dimisalkan 0, jadinya di sini X tambah 2Y sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4, jadinya X dan Y sama dengan 0,4. Jika dimisalkan Y-nya sama dengan 0, jadinya 3X ditambah Y sama dengan 8. 8 bagi 3 kan nggak bisa. Jadinya ditaruh aja di sini ya teman-teman, 8,3. Jadinya di sini nanti 83,0. Terus yang kedua, jika dimisalkan X sama dengan 0, jadinya di sini X tambah Y sama dengan 3, jadi ditaruh 3, nanti X dan Y-nya sama dengan 0,3. Dan jika Y-nya dimisalkan 0, X tambah Y sama dengan 3, jadinya X-nya tetap 3 dan hasil X dan Y sama dengan 3,0. Selanjutnya langkah kelima, cari koordinat titik potong dari kedua persamaan linear dua variabel. Dari langkah yang keempat tersebut dengan cara eliminasi atau substitusi. Jadi 3x ditambah 2y sama dengan 8, x tambah y sama dengan 3. Yang dieliminasi di sini adalah y, jadinya dikali 2, sehingga menjadi 3x tambah 2y sama dengan 8, 2x tambah 2y sama dengan 6. Dikurang 3 kurang 2 sama dengan 1 tetap ditambah x, tambah 2 kurang 2 sama dengan 0, y nya nggak ditaruh, jadinya 8 kurang 6 sama dengan 2, x sama dengan 2. Jadinya kita ke substitusi ke persamaan, x tambah y sama dengan 3, 2 tambah y sama dengan 3, y sama dengan 3 kurang 2, y sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya sama dengan 2,1. Langkah keenamnya ada titik pojok, yaitu fungsi X, Y sama dengan 20.000 X ditambah 15.000 Y. Fungsi 0,4 sama dengan 20.000 dalam kurung 0 ditambah 15.000 dalam kurung 4, Y-nya 4. Ya, Y-nya 4 sama dengan 60.000. 3, fungsi 3,0 ada di sini sama dengan 20.000 X-nya 3 ditambah
didapat dari mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terdapat 0,4 dan 0,3, jadi yang dipilih itu yang lebih besar, jadinya 0,4. Terus yang fungsi 3,0-nya didapat dari mencari yang lebih besar dari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu 83,0 tadi yang didapat 4 dengan 3,0, jadi yang lebih besar adalah 3,0. Jadi 3,0 yang dibutuhkan. Terus yang 2,1 tadi diperoleh dari mengeliminasi dan industri persamaan. Jadi di kuadrannya 2,1. Ada lagi? Ya, Wanda. Dari mana adanya X sama dengan 20.000 X dijumlahkan dengan 15.000 Y. Fungsi X dan Y sama dengan 20.000 X tambah 15.000 Y dari keuntungan yang pertama tadi. Keuntungan yang pertama 20.000 dan keuntungan yang kedua 15.000. Jadinya X dan Y. 20.000 X dan 15.000 Y. Sudah jelas? Ada yang bertanya lagi? Sudah jelas semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ini kelompok satu ya. Jadi dari apa yang dijelaskan tadi, kelompok satu itu bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, berarti tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Nah, sekarang jadi dari apa yang ditanyakan, yang dijelaskan tadi. Nah, jadi di sana Ibu simpulkan sedikit ya. Jadi untuk didapat 20.000 X dijumlahkan 15.000 Y itu adalah dari keuntungan maksimum itu. Nanti kan untuk menentukan fungsi objektifnya ya. Fungsi objektif itu didapat nanti dari nilai maksimum itu. Keuntungannya itu yang akan kamu masukkan ke sini ya. Dimasukkan ini. Kemudian tadi juga Alifa bertanya dari mana sedapatnya 0,4 3,0 ya. Tadi sudah dijelaskan juga 0,4 itu didapat dari titik potong itu. Ada kan tabel? Baik, perhatikan di sana tabelnya. Ada tabelnya. Didapat nanti ada 2 titik potong, di sana ada 0,4. Kemudian dari tabel kedua didapat di sana ada 0,3. Jadi karena maksimum sehingga diambil yang paling besar. Jadi kedua tabel itu sehingga didapat 0,4. Kemudian 3,0-nya ini nanti kan ada juga tabel, di sana ada 8,3 dengan 3,0. Jadi nanti banyakan ke 3,0. Ya, ambillah ini. Kemudian 2,1 dari koordinatnya. Nanti koordinat itu kan saat kamu ketemu. Itulah yang kamu masukkan ke ini fungsi objektif ini. Itu yang kamu masukkan, tinggal kamu ganti 0,4. Berarti ini 0 ini adalah X, 4 ini adalah Y. Berarti 20.000 kali 0 dijumlahkan dengan 15.000 kali 4. Didapatlah 60.000. Kemudian setelah itu kamu masukkan, terdapatlah nanti keuntungan maksimum, berarti yang paling besar. Keuntungan maksimumnya di sana adalah 60.000. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Ya. Baiklah. Kalau sudah tidak ada ditanyakan. Nah, jadi sekarang kita menyimpulkan ya. Tadi sudah dijelaskan, Ibu sudah jelaskan. Kemudian temannya juga sudah dijelaskan. Ya. Nah, sekarang kalau sudah paham, tinggal kita simpulkan. Jadi kesimpulannya untuk menyelesaikan mencari nilai optimum dari
kita lakukan apa? Modelkan masalah tersebut ke dalam model matematika. Nah, memodelkan masalah tersebut ke dalam model Matematika. Kemudian yang kedua, Tentukan titik potong dan model matematika. ya, kita menentukan titik Potongnya. Kemudian yang ketiga, Mengubah model matematika berbentuk kemudian dengan dasar matematika. setelah menentukan nanti kan yang di sana kita tentukan adalah kita buat dari tadi model matematika itu kita buat menjadi persamaan. Ya, kita buat jadi persamaan. Kemudian yang selanjutnya Tentukan titik koordinat dari daerah kita menentukan titik koordinatnya. Nah, baru kita yang terakhir adalah kita uji fungsi definisi dengan pojok dengan titik pojok. Itu adalah untuk mencari nilai optimumnya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, Ibu kasih soal ya. Nanti Ibu kasih soal, kemudian nanti soal ini kalian jawab di rumah, itu besok dikumpulkan. Ya. Ya, kumpulkan LKPD-nya tuh. Mana LKPD? Nah, jadi nanti untuk tugasnya di rumah ya, kalian